Hello everyone, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. So today we are going to talk about to be. Jadi to be itu sebetulnya bermacam-macam jenisnya, tapi yang akan kita bahas kali ini yaitu to be yang penggunaannya sebagai main verb. Jadi nanti kita akan bahas mulai dari definition, the form of to be, the use of to be, and the examples in sentence. So, the definition of to be. To be acts as a linking verb. A linking verb does not describe an action. A linking verb gives us more information about the subject of the sentence. A linking verb does not take a direct object. A linking verb takes as a complement. Jadi, to be yang akan kita bahas kali ini yaitu to be sebagai main verb yang berperan sebagai kata penghubung. Jadi, linking verb atau kata penghubung ini tidak mendeskripsikan sebagai kata kerja, sebagai suatu aksi. Jadi kata penghubung ini memberi kita informasi mengenai subjek yang ada di dalam kalimat tersebut. Nah, jadi kata penghubung ini tidak digunakan pada kalimat yang menggunakan direct object atau objek langsung. Jadi linking verb ini digunakan pada kalimat dengan keterangan, bukan dengan objek. The form of to be. Jadi bentuk to be ini ada bermacam-macam jenisnya. Yang pertama, kalau kita menggunakan to be pada kalimat present atau kalimat yang dimana kita tujuannya untuk mengatakan sesuatu yang sedang terjadi atau saat ini masih terjadi. Jadi to be-nya ada am, ada is, ada are. Sedangkan untuk mengungkapkan masa lampau, to be yang digunakan hanya ada dua, yaitu was dan were. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kata penghubung ini digunakan untuk mengungkapkan subjeknya. Jadi dalam bahasa Inggris itu penting dalam sebuah kalimat itu subjeknya itu siapa, karena nanti akan mempengaruhi penggunaan dari to be. Seperti I maka menggunakan to be am, sedangkan you, we, they menggunakan to be are. He, she, it menggunakan to be is. Sedangkan yang tadi itu untuk penggunaan kalimat present tense atau masa sekarang. Sedangkan untuk kalimat masa lampau, I, he, she, it menggunakan to be was. Sedangkan you, we, they menggunakan to be were. Kemudian kita lihat bagaimana contohnya atau cara penggunaan to be ini. Jadi penggunaan to be ini bisa dipasangkan dengan 4 jenis keterangan. Jadi to be ditambah adjective verb atau kata sifat. Jadi adjektif merupakan kata yang menunjukkan sifat dari subjek atau objek.
Contoh kalimatnya sebagai berikut. Seandainya kita menggunakan subjek I, maka to be-nya adalah am. Dan kemudian kita tambahkan kata sifatnya happy. Jadi I am happy. Kalau menggunakan subjek she, maka to be-nya is. She is pretty. Atau kalau menggunakan you, bisa juga menjadi you are diligent. Nah, kemudian bisa juga to be dipasangkan dengan adverb. Adverb merupakan kata yang menerangkan tempat dan waktu kejadian yang terjadi. Contoh kalimatnya, I am at home. They are not in the room. Kemudian to be juga digunakan untuk kalimat yang ada kata bendanya. Jadi noun atau kata benda yang menunjukkan sebuah benda, hal-hal, binatang, profesi, dan lain sebagainya. Contohnya, I am a writer. Atau they are students. She is a dentist. Kemudian to be atau kata penghubung ini bisa digunakan untuk verb ing. Jadi to be plus verb ing ini merupakan salah satu rumus dari present continuous tense yang digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas yang masih berlangsung atau sedang dilakukan. Jadi contohnya, I am studying English. Jadi saya sedang belajar bahasa Inggris. Atau my mother is cooking. Ibuku sedang memasak. Nah, itulah definisi penggunaan dan contoh-contoh dari to be. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.